Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu akan membahas tentang materi aritmatika sosial, yaitu bunga tunggal. Bunga di sini akan Ibu bahas yaitu bunga pinjaman ataupun bunga tabungan. Bunga adalah uang yang ditambahkan pada tabungan awal jika kita menabung, maupun uang yang ditambahkan pada pinjaman awal kita apabila kita meminjam uang sesuai dengan persentasenya. Nah, cara menentukan nilai bunga itu ada dua cara. Yang pertama, apabila kita meminjam atau menabung dalam kurun waktu setahun atau per tahun, maka kita bisa menggunakan ini rumus yang atas, yaitu persentase suku bunga dikali tabungan atau pinjaman awal. Namun apabila kita meminjam atau menabung dalam kurun waktu hanya bulan atau lebih dari setahun, kita bisa menggunakan rumus ini. Bunga tabungan per bulan ini sama dengan persentase suku bunga dikali tabungan atau pinjaman awal kali jumlah bulan per 12. Jadi bedanya hanya di jumlah bulan per 12. Kalau yang atas ini khusus minjam setahun. Kalau ini apabila kita minjam kurang dari setahun atau lebih dari setahun. Nah, kemudian untuk menghitung berapa jumlah tabungan kita atau jumlah pinjaman kita setelah termasuk bunga, maka kita tinggal menambah jumlah tabungan akhir atau jumlah pinjaman akhir sama dengan tabungan awal kita ditambah bunga tabungan yang kita peroleh tersebut. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya seperti ini. Pak Banu menabung di suatu bank sebesar 1 juta rupiah. Bank memberikan suku bunga sebesar 3% per tahun. Jika tabungan tersebut tidak diambil selama setahun, berapa total tabungan Pak Banu? Nah, dari soal ini kita dapat mengetahui tabungan awal Pak Banu adalah 1 juta rupiah. Kemudian persentase suku bunganya adalah 3%. Nah, pertanyaannya, berapa total tabungan Pak Banu? Berarti pertanyaannya adalah berapa tabungan akhir. Nah, jumlah tabungan akhir itu sudah kita lihat di sini rumusnya adalah tabungan awal ditambah bunga tabungan. Di sini kita udah tahu tabungan awalnya 1 juta rupiah. Namun kita belum tahu bunga tabungannya berapa. Maka kita harus mencari dulu bunga tabungannya berapa. Ingat di sini Pak Banu sudah menabung selama setahun. Nah, kalau dia ingin mengambil setelah setahun tersebut berapa tabungannya, maka kita harus cari bunga tabungannya pakai rumus yang atas, yaitu bunga tabungan selama setahun, yaitu persentase suku bunga dikali tabungan atau pinjaman awal. Oke, langsung aja. Bunga tabungan, persentase suku bunga dikali tabungan awal. Tadi persentase suku bunganya kan 3%, kemudian tabungan awalnya 1 juta. Maka kita tinggal tulis 3%. Ingat, 3% itu sama dengan 3/100 dikali tabungan awalnya adalah 1 juta rupiah. Maka kita tinggal coret aja nih 2 dengan 2 di sini, kita bagi. Maka tinggal kita kaliin aja, 3 dikali ini yang nolnya ada 4. 3 kali 10.000 berarti 30.000. Berarti bunga tabungan selama setahunnya adalah 30.000 rupiah. Maka tinggal kita tambahin aja di sini, tabungan awalnya adalah 1 juta rupiah ditambah bunga tabungannya adalah 30.000 rupiah. Maka total atau jumlah tabungan akhirnya setelah setahun adalah 1.030.000 rupiah. Itu adalah jumlah tabungan Pak Banu selama setahun. Contoh berikutnya, Dani meminjam uang di bank sebesar 2.500.000 rupiah jika pihak bank menetapkan suku bunga pinjaman adalah 12% per tahun. Dan Dani ingin mengembalikan pinjaman tersebut setelah 5 bulan. Berapa total uang yang dikembalikan Dani ke bank? Nah, dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa pinjaman awal Dani adalah 2.500.000 dengan suku bunga 12% dan lama peminjaman adalah 5 bulan. Maka yang ditanyakan berapa total uang yang dikembalikan, berarti total pinjaman akhir sama dengan pinjaman awal ditambah bunga. Otomatis pinjaman awal kan 2.500.000, namun kita belum tahu bunga pinjamannya berapa. Karena dia meminjam selama 5 bulan, maka kita pakai rumus yang ini, bunga tabungan atau bunga pinjaman per bulan.
persentase suku bunga dikali pinjaman awal kali jumlah bulan per 12. Maka kita cari dulu persentase suku bunganya udah tahu di sini 12%. Maka Ibu langsung tulis aja 12% dikali pinjaman awalnya adalah 2.500.000. Kemudian lama dia meminjam atau jumlah bulannya adalah 5 bulan, maka 5 per 12. Maka dari sini bisa kita tulis 12% itu sama dengan 12 per 100 dikali 2.500.000 rupiah dikali 5 per 12. Nah di sini kita bisa sebenarnya langsung kali, tapi lebih mudah kalau kita menggunakan sistem coret. Nah ingat 12 ini sama 12 ini bisa kita coret ya. Kemudian nolnya 2 ini dengan 0 ini bisa kita coretkan, otomatis pembagian. Maka tidak ada lagi yang bisa dicoret, langsung aja kita kalikan. Ini kan sama-sama habis ya, 12 sama 12 ini juga habis. Tinggal 5 kali 25 adalah 125. Tambah nolnya 1, 2, 3. Maka bunga pinjamannya adalah 125.000. Maka bisa kita tulis pinjaman awalnya kan 2.500.000 rupiah. Ditambah bunganya tadi 125.000 rupiah, maka total pinjamannya menjadi 2.625.000 rupiah. Itulah total uang yang akan dikembalikan Dani selama 5 bulan meminjam di bank, yaitu 2.625.000. Ini sudah termasuk bunga 5 bulan, yaitu 125.000. Begitulah cara mencari bunga tabungan atau bunga pinjaman selama beberapa bulan ataupun mau beberapa tahun. Nah, contoh berikutnya di sini adalah kita mencari lama tabungan seseorang apabila ingin mendapatkan jumlah bunga sekian. Contoh di sini, Ari menabung di bank sebesar 3 juta rupiah dan mendapat bunga sebesar 6% per tahun. Setelah beberapa bulan menabung, tabungannya menjadi 3.120.000. Berapa lama Ari menabung? Di sini Ari itu menabung 3 juta. Nah, setelah 3 juta tuh dia nggak ada nambah lagi saldo. Namun, tiba-tiba dalam beberapa bulan jumlah tabungannya menjadi segini. Nah, kira-kira kita bisa tahu berapa lama Ari menabung dengan bunga 6% per tahun. Jadi dari soal ini kita tahu tabungan awalnya adalah 3 juta. Kemudian setelah beberapa bulan tabungan akhirnya menjadi 3.120.000 dengan suku bunga 6% per tahun. Otomatis dari sini kita bisa melihat berarti ada penambahan tabungan, penambahan nilai tabungannya. Maka penambahan tabungan ini yang disebut dengan bunga. Maka kita bisa cari bunga tabungannya adalah tabungan akhir dikurang tabungan awal. Tabungan akhirnya kan 3.120.000. Sedangkan tabungan awalnya adalah 3 juta rupiah. Maka otomatis kita dapat 3.120.000 dikurang 3 juta. Maka dapatlah bunga tabungannya sebesar 120.000 rupiah. Nah, tadi pertanyaannya adalah berapa lama Ari menabung? Nah, kita tetap menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus mencari nilai bunga dalam per bulan. Jadi kita di sini instruksikan, kita kan nggak tahu berapa bulan atau berapa tahun, maka kita tetap pakai rumus yang kedua aja. Bunga tabungan per bulan sama dengan persentase suku bunga dikali tabungan atau pinjaman awal kali jumlah bulan per 12. Nah, di sini sudah Ibu buat rumusnya dengan bunga sama dengan persentase suku bunga. Suku bunganya di sini 6% dikali tabungan awalnya berapa? 3 juta rupiah. Kita nggak tahu jumlah bulannya berapa, maka Ibu singkat jumlah bulan ini dengan B. B itu artinya bulan per 12. Nah, di sini kita udah dapat bunga tabungannya berapa? 120.000. Maka tinggal kita tulis aja, berarti 120.000 ini sama dengan bunganya ya. Maka 6% bisa kita tulis 6 per 100 dikali 3 juta rupiah dikali B per 12. B ini adalah jumlah bulannya, Ibu singkat aja dengan B. Nah, ini bisa kita coret-coret aja. Ini misalnya nih 02 dengan ini.
Kemudian 6 sama 12 bisa kita coret 6. Sama-sama bagi 6 nih dapatnya 1. 12 bagi 6 dapatnya 2. Kemudian ini juga bisa kita coret nih. 30 dibagi 2 dapatnya berapa? 15. Maka tinggal kita kaliin aja, berarti 120.000 sama dengan nih 15 tambah nolnya 1, 2, 3 yang belum dicoret, berarti 15.000 dikali B sama dengan 15.000 B. Maka nilai B atau nilai bulannya tinggal kita bagi aja koefisien membagi kosakata, atau yang tidak ada variabel B-nya yang membagi nilai yang ada variabel B-nya, berarti 120.000 dibagi 15.000. Nah, ada yang kita bisa coret nih, 0,3 sama 0,3. 120 bagi 15 sama dengan 8. Maka jumlah bulannya adalah 8 bulan. Maka untuk dia mendapatkan tabungan menjadi 3.120.000 ini butuh 8 bulan dia menabung untuk mendapatkan bunga sebesar 120.000 ini. Begitulah cara mencari jumlah bulannya. Contoh berikutnya adalah contoh ini untuk mencari persentase suku bunga dari suatu peminjaman atau tabungan. Di sini contohnya, Budi meminjam uang di bank sebesar 5 juta. Budi meminjam uang di bank selama 4 bulan dan harus mengembalikan uang tersebut sebesar 5.500.000 rupiah. Berapa persentase suku bunga yang ditetapkan oleh bank untuk pinjaman Budi? Nah, kita bikin dulu diketahuinya dari soal tersebut. Pinjaman awal adalah 5 juta. Pinjaman akhir atau total yang dikembalikan adalah 5.500.000. Lama peminjaman adalah 4 bulan. Yang ditanyakan adalah persentase suku bunga. Nah, ingat dari awal Ibu udah jelaskan kalau udah ada pinjaman awalnya, udah ada pinjaman akhirnya, kita harus tahu dulu bunganya berapa. Dari sini kita bisa lihat ini berbunga. Kenapa berbunga? Karena awalnya 5 juta tiba-tiba bertambah jadi 5.500.000. Otomatis ada nilai tambahnya atau bunganya. Maka untuk mencari bunganya, maka pinjaman akhir dikurang pinjaman awal. Pinjaman akhirnya adalah 5.500.000 dikurang pinjaman awalnya adalah 5 juta rupiah. Maka dapat diperoleh besar bunga peminjaman atau bunga pinjamannya adalah 500.000. Nah, baru kita bisa menentukan persentase suku bunga. Ingat rumusnya masih sama, rumus yang mencari bunga per bulan, yaitu persentase suku bunga dikali pinjaman awal kali jumlah bulan per 12. Di sini kita udah tahu bunganya berapa, 500.000. Kemudian persentase suku bunganya adalah berapa? Persentasenya yang kita mau cari. Maka persen itu kan bunga per 100. Kita bikin dulu sini bunganya atau suku bunganya. Biasanya kan gitu ya, suku bunga per 100. Karena kan persentase suku bunga itu kan persen. Jadi suku bunga per 100 kali pinjaman awalnya kan 5 juta rupiah. Maka kita tulis sini 5 juta dikali, karena dia minjam hanya 4 bulan, maka kita tulis 4/12. Nah, tinggal kita kali aja dulu. Maka ini sama dengan 500.000 rupiah. Sama dengan kita kali dulu nih 5 suku bunga dikali 5 juta kali 4. Jadi ini perkalian kayak aljabar gitu ya. Suku bunganya bisa Ibu singkat dengan SB. Misalkan SB per 100 dikali 5 juta kali 4. Bisa kita tulis berapa? 5 kali 4 kan 20. Tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 20 juta per 12. Nah, kita bisa coret nih 02 di sini, 02 di sini. Maka tinggallah jadinya 500.000 sama dengan 20 kali SB. 20 berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 200.000 ya, nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 200.000 dikali SB, maka 200.000 SB. Ini perkalian aljabar per 12.
Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita ini kan pecahan, di sini nggak pecahan, maka ini sebenarnya bisa kita bikin pecahan, jadinya sama dengan per 1. Kalau ada seperti ini, di sini pecahan, di sini pecahan, maka bisa kita yang dibatasi oleh tanda sama dengan, maka tinggal kita kali silang aja. Berarti 12 kali 500.000, 1 kali 200.000. 12 kali 5 berapa? 60. Tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal tambah nolnya 5. Oke, 6 juta sama dengan 200.000 kali SB, berarti 200.000 SB. Nah, untuk mencari nilai SB atau suku bunga, maka suku bunga sama dengan, ingat, yang tidak ada variabel SB-nya lah yang membagikan ini. Berarti 6 juta dibagi 200.000. Maka ada yang bisa kita coret, ini nolnya 5, kita coret nolnya 5. Maka sama dengan 60 bagi 2, sama dengan 30. Maka suku bunganya 30. 30 apa? 30%. Karena suku bunga itu biasa dalam bentuk persentase. Maka suku bunga dari pinjaman Budi adalah 30%. Nah, begitulah cara mencari suku bunga, jumlah pinjaman maupun bunganya atau total pinjaman maupun tabungan akhir dari menghitung bunga tunggal. Nah, itu aja materi yang dapat Ibu sampaikan untuk memateri bunga tunggal. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.